kapan Hong Kong membuka untuk proses TKW? Bukan hanya TKW aja, seluruh penerbangan di Indonesia, karena masa PPKM Indonesia terus diperpanjang dan bahkan Hong Kong menutup penerbangan. Hello friend, welcome back to my channel. Sekarang kapan Hong Kong mulai membuka untuk proses TKW Hong Kong gitu ya, seiring dengan berjalannya pandemi, apalagi PPKM gitu ya. PPKM di Indonesia kan terus diperpanjang pun sampai saya nggak tahu ini ya guys. Oh ya maaf ya guys, ini saya sambil nyambi jaga anak ya. Oke guys, welcome back to my channel ya. Tidak lupa saya mengucapkan untuk Indonesia ya, atas kemenangan Grecia dan Aprilia Rahayu dalam bulu tangkis di Tokyo Jepang. Alhamdulillah ya Indonesia, pasti Indonesia, jargon di Indonesia itu pasti di badminton ya. Semoga tetap selamanya Indonesia akan menjuarai terus ya kalau badminton. Kalau sepak bola Indonesia nggak ada ya. Nah ini langsung saja ya guys, kapan Hong Kong membuka untuk proses TKW? Bukan hanya TKW aja, seluruh penerbangan di Indonesia, karena masa PPKM Indonesia terus diperpanjang dan bahkan Hong Kong menutup penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong, dan juga dari Hong Kong ke Indonesia itu kalau yang cuti bakalan susah untuk balik ke sini. Makanya direm dulu, seperti saya juga, saya rem dulu ya untuk masalah cuti. Hello guys, welcome back to my channel ya. Tentunya semua udah tahu ya, kayak PPKM, penyekatan, pembatasan kerumunan masyarakat. Nah itu PPKM semakin diperpanjang lah. Saya jadi ikut sedih ya guys ya, lihat berita ya. Kalau yang misalnya para pegawai, PNS, dokter, guru itu kan ada gaji tiap bulan. Kalau mereka disuruh di rumah aja bisa aja dirumahkan. Nah kalau yang misalnya kaum buruh gitu ya, kaum buruh, ojol, taksi online, kalau harus dirumahkan berhari-hari, jangankan berhari-hari ya, sehari saja itu anak istrinya mau dikasih makan apa ya sih makan nasi, tapi kan penghasilannya itu jadi macet. Makanya juga banyak juga ya artis kena narkoba, maksudnya karena PPKM, karena COVID-19 ini ya guys ya. Ini bikin ribet, bikin yang jelas itu ekonomi itu bener-bener macet ya. Semua kena dampak lah karena COVID-19, semua karena COVID-19. Nah ini juga kayak misalnya kayak sekarang itu lulusan SMA mau daftar kuliah, semua lewat online. Perkenalan anak SD, anak TK lewat online. Guru pun perkenalan lewat online. Maksudnya aduh bikin pusing gitu ya. Nah sekarang misalnya anak sekolah lulusan SMA bingung mau cari kerja, misalnya mau daftar ke luar negeri jadi TKW pun sekarang semua masih ditutup ya. Hong Kong pun masih menutup karena Indonesia perpanjang, jadi Hong Kong juga, pemerintah Hong Kong juga takut gitu ya. Aduh pokoknya semua macet ya. Kasihan juga misalnya udah visa, udah job kontrak ya, mungkin diterbangkan nggak tahu ya, tapi Hong Kong itu yang jelas membukanya itu nanti pertengahan Agustus itu ya, katanya dibuka kembali dari Indonesia ya, bukan dari TKW saja, semua penerbangan katanya akan dibuka lagi. Semoga aja begitu ya guys ya, karena ini ya susah ya. Hello friend, welcome back to my channel. Sekarang kapan Hong Kong mulai membuka untuk proses TKW Hong Kong gitu ya, seiring dengan berjalannya pandemi, apalagi PPKM gitu ya. PPKM di Indonesia kan terus diperpanjang pun sampai saya nggak tahu ini ya guys. Oh ya maaf ya guys, ini saya sambil nyambi jaga anak ya.
Karena kalau Agustus itu, bulan Agustus di Hongkong itu full sekolahan, full liburan anak sekolah. Karena di Hongkong mulai anak sekolah itu September ya. Makanya kalau yang jaga anak sekolah gitu, bulan Agustus itu stres. Saya sendiri stres, guys. Stresnya itu misalnya kalau anak majikan itu bertengkar, namanya anak-anak ya, bertengkar lah, kadang rebutan inilah, kadang sesuatu hal gitu bikin puyeng gitu ya guys ya. Nah, seiring masih dengan pandemi, kemarin itu kan Hongkong menutup total, bukan hanya untuk TKW ya, seluruh penerbangan dari Indonesia itu ditutup total. Nah, terus kapan dibukanya? Katanya itu pertengahan Agustus mulai dibuka. Namun masih dengan tetap protokol kesehatannya. Misalnya dari Indonesia udah tes swab, sudah vaksin. Nggak tahu Indonesia vaksinnya berjalan lancar nggak sih? Karena di desa-desa saya itu masih banyak yang belum loh. Masih banyak yang belum vaksin ya. Kalau di sini kayaknya udah hampir 80% semua orang udah vaksin ya. Yang tadinya TKW itu nggak diharuskan vaksin, terus sekarang semua diharuskan vaksin juga. Bahkan petugasnya itu datang ke taman-taman biasa anak liburan, itu ada juga yang datang ke taman-taman TKW anak liburan itu, mereka ngasih vaksin. Tapi itu resmi ya dari Badan Kesehatan Hongkong gitu. Karena kalau nggak vaksin itu malah nantinya itu, soalnya kalau di bandara kalau mau pulang ke Indonesia itu bakalan ribet kalau nggak vaksin ya. Pasti akan ditanya udah tes swab, udah vaksin belum. Kalau tes swab sih itu setiap waktu bisa ya, tapi kalau vaksin itu kan yang utama itu ya. Dan kan di sini aja vaksin itu kan gratis ya, gratis. Tapi cuma itu yang ditakutin itu pada efek sampingnya. Kan pernah kejadian juga anak Indonesia itu mungkin itu punya riwayat penyakit ya, divaksin, setelah 9 hari divaksin meninggal gitu juga ada. Nah begitu guys. Ini kan kalau baik yang datang dari Indonesia itu harus tes swab, vaksin, juga paspor juga, itu pasti ya dokumen resmi gitu. Nah nanti kalau era pandemi ini di Hongkong masih juga karantina ya guys ya. Karantina itu majikan yang bayar ya, majikan yang bayar atau nggak tahu, saya nggak tahu sih maksudnya yang bayar siapa itu nggak tahu. Kalaupun majikan yang bayar kan pasti juga kalau TKW itu datang dari Indonesia itu pasti dikenai potongan gaji. Potongan gajinya itu biasanya kalau sekarang 6 bulan ya, 6 bulan atau 7 bulan. Kalau dulu waktu saya itu 7 bulan ya, kalau sekarang saya dengar-dengarnya itu 6 bulan. Apalagi sekarang kan gaji Hongkong itu 4.600 ya, 4.600. Kalau sekarang mungkin potongannya 2.600, itu berarti kalian masih pegang 2.000 ya. 2.000 itu bisa setara 4 juta ya, masih lumayan ya. Kalau yang TKW sekarang ini ya, yang 2020, 2008, pokoknya dari awal 2016an itu potongannya udah diperingan dan gajinya pun sekarang udah 4.600 ya. Dulu dari awal-awal saya datang itu gajinya dari 3.500 loh. Terus per tahunnya itu naik 100. Nah Hongkong alhamdulillah, kalau Hongkong ini tetap protokolnya kesehatan tetap lebih ketat, vaksin semua berjalan gitu ya. Seluruh warga Hongkong itu harus vaksin kecuali yang misalnya punya riwayat penyakit gitu ya, kayak diabetes, darah tinggi, atau penyakit berat lainnya misalnya yang tiap hari harus mengkonsumsi obat, itu nggak perlu vaksin. Karena kan nggak boleh ya guys ya, misalnya orang itu dalam keadaan mengkonsumsi obat tiap harinya gitu ya. Kayak ini anak majikan saya ini kan dia tiap hari konsumsi obat itu ya, epilepsi gitu, jadi dia nggak perlu vaksin. Takutnya nanti minum obat dan dengan vaksinnya itu kan berbahaya gitu ya, dampaknya itu bahaya, jadi kan di dalam tubuh manusianya itu takutnya berbahaya gitu. Nah kalau Hongkong masih itu, dan juga setelah karantina
swab baru diizinkan bekerja ke majikan masing-masing gitu ya kan, ada visa, ada majikan gitu. Dan terus sekarang Hong Kong sih udah maksudnya normal, udah kembali normal, cuma tetap harus pakai masker, keluar rumah itu harus pakai masker. Terus anak sekolah itu yang biasanya full day kalau di Hong Kong jadinya half day, setengah hari. Misalnya yang biasanya kalau di sini tuh kan anak-anak sekolah itu dari TK sampai SMA itu biasanya berangkat jam setengah 8, pulangnya jam 4, jam 5 kalau yang les-les itu, bahkan ada sampai jam 7 malam. Nah karena pandemi ini jam 1 udah dipulangkan, udah pada pulang gitu. Takutnya itu mungkin kerumunan ini itu gitu ya. Terus bandara juga masih berketat di Hong Kong itu, kecuali yang berkepentingan nggak boleh masuk ya. Kayak dulu saya pernah mau ngevlog di bandara itu bener-bener pas lagi ketat-ketatnya itu saya nggak boleh masuk, bener-bener nggak boleh masuk. Saya harus disuruh putar balik gitu guys, disuruh putar balik padahal udah nyampe gerbangnya. Saya mau ngevlog itu kangen bandara gitu ya, nggak boleh, disuruh putar balik, diantarin bisnya lagi, itu petugasnya satpamnya nggak boleh masuk yang nggak berkepentingan. Kalau Anda mau jemput seseorang harus ada suratnya, kalau mau terbang juga ada tiketnya. Jadi yang nggak berkepentingan itu benar-benar nggak boleh masuk. Seketat itu Hong Kong ya, bandara pun segitu ya. Namun kalau masalah restoran dulu pas menjelang Imlek aja ketatnya, sekarang udah normal. Maksudnya normal itu bukan berarti terus los gitu, enggak ya, normal, tetap harus pakai masker. Jangan lupa like, share, and subscribe.